Pada suatu masa di sebuah desa nelayan kecil di pantai barat Sumatera, hiduplah seorang janda bernama Aminah. Ia adalah seorang ibu yang tabah dan penuh kasih sayang. Aminah hidup sederhana, mengandalkan hasil tangkapan laut sebagai sumber penghidupan. Ia bekerja keras setiap hari demi menghidupi anak satu-satunya, Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang cerdas dan tangkas. Meskipun mereka hidup dalam keadaan miskin, Aminah selalu berusaha memberikan pendidikan dan pelajaran moral yang baik kepada Malin. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan pemberani. Ia memiliki impian besar untuk merubah nasibnya dan mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar singgah di desa mereka. Para awak kapal itu berbicara tentang kehidupan yang makmur di kota-kota besar yang jauh di seberang lautan. Malin Kundang yang mendengar cerita tersebut merasa terinspirasi dan bertekad untuk ikut belajar. Ia pun memberanikan diri berbicara kepada ibunya. "Ibu, izinkan aku merantau dan bekerja di kota. Aku ingin menjadi orang sukses dan membawa kekayaan untuk kita," ujar Malin dengan penuh semangat. Aminah merasa berat hati, ia sangat menyayangi Malin dan tidak ingin berpisah darinya. Namun setelah melihat tekad putranya yang kuat, akhirnya Aminah mengalah dan memberi restu. "Pergilah nak, tapi jangan pernah melupakan asal-usulmu. Ibu akan selalu mendoakanmu," kata Aminah dengan air mata berlinang sambil memberikan bekal seadanya untuk perjalanan Malin. Dengan penuh harapan, Malin Kundang pun berangkat. Ia bergabung dengan kapal dagang tersebut dan mulai menjalani hidup sebagai pelaut. Perjalanan panjang dan penuh tantangan menempanya menjadi seorang yang cerdas dalam berdagang. Di kota-kota yang ia singgahi, Malin mulai belajar bisnis dan perlahan-lahan mengumpulkan harta. Ia bekerja keras hingga akhirnya menjadi seorang saudagar kaya raya. Bertahun-tahun berlalu, kabar tentang keberhasilan Malin Kundang pun mulai terdengar di desanya. Namun Malin tak kunjung pulang. Sementara itu, Aminah semakin tua dan sakit-sakitan. Namun ia tetap menunggu anaknya pulang dengan penuh harap. Setiap hari ia memandang ke lautan, menanti tanda-tanda kembalinya kapal anaknya tercinta. Suatu hari, sebuah kapal megah yang sangat besar berlabuh di pantai desa mereka. Kapal itu begitu indah dan dipenuhi dengan harta benda mewah. Warga desa berkerumun untuk melihat kapal tersebut dan salah satu dari mereka mengenali bahwa pemilik kapal itu adalah Malin Kundang. Dengan perasaan bahagia, kabar itu pun sampai ke telinga Aminah. "Ibu Malin, anakmu telah kembali. Dia sekarang menjadi orang yang sangat kaya," teriak salah satu warga. Aminah yang mendengar berita tersebut langsung bergegas menuju pantai dengan hati berdebar. Ia ingin sekali melihat anak yang telah lama ia nantikan. Setibanya di pantai, Aminah melihat Malin yang berdiri di atas kapal dengan pakaian yang mewah. Di sisinya berdiri seorang wanita cantik yang ternyata adalah istri Malin Kundang, seorang putri bangsawan. Dengan penuh haru, Aminah memanggil, "Malin, anakku, ini ibumu, nak." Namun Malin yang sudah berubah menjadi orang sombong dan angkuh karena kekayaannya, tidak mengakui ibunya. Malin malu melihat ibunya yang tua dan berpakaian lusuh. Ia khawatir istrinya dan anak buahnya akan menertawakannya jika mereka tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. "Siapa wanita itu?" tanya istri Malin dengan nada meremehkan. Dengan dingin, Malin menjawab, "Aku tidak tahu, mungkin hanya seorang pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku." Mendengar jawaban itu, hati Aminah hancur berkeping-keping. Ia tidak percaya bahwa anak yang telah ia besarkan dengan susah payah kini mengkhianatinya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Aminah pun berdoa kepada Tuhan
agar memberikan pelajaran kepada anaknya yang durhaka. Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku, kutuklah dia karena dia telah durhaka kepada ibunya, kata Aminah sambil menahan tangis. Tak lama setelah doa itu terucap, tiba-tiba langit menjadi gelap, awan hitam bergulung-gulung, dan angin kencang mulai bertiup. Ombak besar menggulung kapal Malin Kundang. Para awak kapal berteriak ketakutan, dan Malin pun mulai panik. Ia mencoba mengendalikan kapalnya, tetapi semuanya itu sia-sia. Dalam sekejap, kapal mewah itu hancur diterjang badai, dan Malin Kundang pun jatuh ke dasar laut. Ketika badai mereda, Malin Kundang bersama kapal dan seluruh kekayaannya telah berubah menjadi batu. Hingga kini batu yang menyerupai sosok manusia itu masih dapat dilihat di pantai sebagai pengingat akan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Pesan moral dari cerita Malin Kundang adalah pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kekayaan dan kesuksesan tidak berarti apa-apa jika kita lupa dengan asal-usul dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita.